90,2 Serambi FM Syedaralun. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif bekerja sama dengan pemerintah Aceh dengan tema Jalur Rempah Aceh dalam Perspektif Budaya. Dan Syedaralun, kita masih bersama dua narasumber kita, Bapak Dr. Bustami Abu Bakar M.Hum selaku Sekretaris Asosiasi Antropologi Indonesia Pemda Aceh, dan juga Ibu D. Kemalawati selaku penerima Anugerah Budaya Syah Alam Pekan Kebudayaan Aceh tahun 2018. Ya, Syedaralun, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jalur rempah Aceh ini tentunya sangat menarik, apalagi dalam kaitannya dengan kebudayaan. Dan juga Syedaralun, Anda bisa berpartisipasi pada segmen terakhir kita melalui telepon ke 0651 637172 atau bisa melalui WhatsApp ke 0811 6890. Iya, sebelumnya kita sudah membahas ya Bapak Ibu bagaimana program dari pemerintah Aceh, bagaimana bagaimana kaitannya antara jalur rempah Aceh dengan kebudayaan ini, dan ini menjadi sangat menarik, tentunya menjadi daya tarik lagi nih bagi Syedaralun yang ada di luar sana. Dan tadi kita sudah ada masuk pertanyaan melalui WhatsApp dari Ibu Anggi di Tungkup. Apa yang harus masyarakat lakukan untuk membantu menyukseskan program ini? Adakah yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Boleh, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Anggi di Tungkup. Pertanyaan Ibu ini langsung berkoneksi dengan bahasan saya yang tadi tertunda, bahwa saya katakan tadi bahwa ada 3 tahapan sebetulnya, katakanlah 3 tahapan lah daripada jalur rempah ini, dari semua keseluruhan program-program yang disampaikan oleh Kak Bu D. Kemalawati tadi. Pertama adalah untuk melihat masa lalu kita, peradaban kita, di mana titik-titik jalur rempah itu bisa dibuktikan melalui kajian akademik. Kemudian yang kedua, pada masa sekarang ini, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa jalur rempah itu ada? Mungkin dengan membangun kembali, misalnya katakanlah revitalisasi pelabuhan-pelabuhan kita, atau apapun indikasi benda-benda atau hal-hal yang berkaitan dengan jalur rempah itu. Lalu yang ketiga, ini berkaitan dengan pertanyaan Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Nah, jalur rempah ini sebenarnya bukan hanya menjadi kajian sejarah, bukan hanya kemudian menjadi dokumen, kemudian kita ajukan kepada UNESCO dan kemudian pemerintah kita mendapatkan penghargaan lalu selesai. Tujuan kita, saya kira juga pemerintah Aceh menyambut baik penetapan jalur rempah Aceh sebagai jalur rempah dunia ini adalah berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Kenapa? Kalau dulu katakanlah misalnya bisa dibuktikan bahwa Aceh adalah pusat perdagangan dunia dan kualitas jalur rempah-rempah Aceh itu berkualitas terbaik, berkualitas baik di dunia, dan itu tentu berkaitan erat dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, kenapa ini kita tidak bisa kembalikan? Nah, karena itu aspek yang ketiga dari jalur rempah ini adalah mari nanti pemerintah akan melihat zona-zona tertentu yang cocok ditanami rempah kembali. Kita misalnya katakanlah kita ingin kalau walaupun mungkin tidak persis sama, paling tidak kita akan mengembalikan kejayaan rempah kita. Mungkin ada terjadi perbedaan. Kalau misalnya katakanlah di kawasan Kuala Bate misalnya sangat bagus, di Abdiyah sana sangat bagus kalau dulu dengan Pala misalnya. Mungkin sekarang setelah berdasarkan kajian karena ada perubahan struktur tanah, perubahan cuaca dan berbagai macam hal, mungkin di kawasan itu sekarang cocoknya ditanami jenis tanaman apa. Begitu juga di sepanjang semua kawasan-kawasan yang bisa ditanami tentu akan melalui kajian, lalu akan dibuat zonasi. Ini kawasan untuk serai, ini kawasan untuk lada, ini kawasan untuk cengkeh dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian peran masyarakat. Kalau masyarakat kemudian berpangku tangan, berdiam diri saja, maka rempah Aceh yang terkenal berkualitas baik itu akan tinggal nama, hanya menjadi catatan sejarah, tidak lagi mewujud, tidak lagi bisa kita kembalikan kejayaan itu. Nah, tentu ini perlu kajian-kajian yang menarik, ini perlu kesungguhan semua pihak, pemerintah dengan melibatkan berbagai elemen termasuk perguruan tinggi melakukan kajian-kajian menetapkan zonasi ini, lalu kemudian membantu masyarakat untuk menjadikan kawasan Aceh ini untuk kita tanami lagi dengan tumbuhan-tumbuhan rempah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat
menjanjikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Iya, tentunya dari yang sudah kita bahas sebelumnya, ini berkaitan dari seluruh aspek dan juga sangat menguntungkan bagi seluruh aspek ya Bapak Ibu. Dan mungkin boleh dijelaskan lagi Ibu, apa yang menjadi kelebihan rempah Aceh tentunya dalam jalur budaya? Baik, sebenarnya tadi pada saat Pak Bus menyampaikan itu, yang menjadi ingatan kita bersama adalah jalur rempah itu sebenarnya untuk masa depan adalah investasi. Seperti kita melihat ini budaya ya, saya bicara dengan budaya ini. Seperti kita ketahui, saman Aceh itu menjadi warisan dunia pada tahun 2015 ya, 2016, 2017 kita terus menerus itu untuk ketika diakui. Nah, sekarang ini persoalan saman sudah diakui. Kemudian setelah diakui itu jadi apa? Apakah kita bangga diakui saja? Tidak. Nah, ketika diakui itu kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Sama halnya ketika saman itu diakui, kita harus melestarikan saman itu. Harus ada setiap tahun kita melakukan setidaknya ada pertunjukan saman yang diikuti oleh sekian banyak orang. Kemudian saman itu menjadi seluruh Indonesia ini dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler. Tapi di Aceh sendiri itu saman itu harus terus bergerak, harus selalu ada. Ketika ada acara kesenian, saman itu harus muncul. Kalau tidak, yang sudah ditetapkan itu menjadi warisan budaya bisa jadi tidak lagi. Nah, bagaimana sekarang dengan jalur rempah yang kita sekarang berusaha untuk ditetapkan? Jadi sebenarnya keterlibatan masyarakat itu justru ketika sudah ditetapkan itu kita betul-betul harus memperlihatkan benar-benar bahwasanya jalur rempah itu ada. Rempah di Aceh itu ada. Kalau dulu lada, sekarang di mana ladanya? Kalau pala, saya ingat sekali saya malah nulis di satu buku novel saya berjudul Selusuh itu pada 2017 saya menulis 2007 malah. Itu saya menulis novel yang singkat, tetapi di dalam itu lebih banyak ingatan saya tentang rempah. Karena apa? Karena masa kecil saya itu tinggal di Melabuh. Saya kelahiran Melabuh, tapi saya juga sering ke Tapak Tuan yang melihat pohon pala, buah palanya, buah pala yang banyak bergantung-gantung di bukit-bukit yang tumbuh pohon pala itu ingatan saya jadi luar biasa. Ketika menulis saya kebayang itu. Terus ada saudara saya yang dari kecil pulang ke bekerja di Calang, Pak ya, bekerja di Calang, masuk ke dalam Kulung Sabi, masuk ke dalam sana. Beliau membuka hutan, membakar hutan seperti itu, bukan untuk yang lain tetapi untuk menanam nilam. Ketika pulang pada saat itu, pulang sekali-sekali itu Pak Bus ke Melabuh, itu bawa uang banyak. Jadi senang sekali kalau sudah datang, saya panggil Ayawa. Kalau Ayawa saya datang tuh saya senang sekali karena bawa uang banyak. Kenapa? Hasil jual nilam. Kemudian waktu saya kecil juga itu antara Melabuh dengan Sinabang itu kan masih satu Aceh Barat, itu masih satu kabupaten ya Pak. Nah, masa kecil saya itu ingat sekali setiap musim cengkeh dijual, itu sudah mulai jual cengkeh itu masyarakat dari Sinabang, Simelu itu datang ke Melabuh, itu semua dibeli karena banyak sekali uangnya. Jadi itu sebenarnya kalau memang ini terjadi lagi, ya ekonomi kita, investasi kita itu luar biasa untuk tanaman yang cengkeh, pala, nilam, apalagi lada yang dulu memang luar biasa ini. Dan dalam kebudayaan itu para penulis, misal salah satu penulis Aceh yang paling luar biasa karyanya diakui, beberapa kali dapat penghargaan itu Azhari. Dia Azhari Ayub ini salah seorang penulis yang konsen menulis tentang budaya masa lalu yang ujung-ujungnya tuh memperkenalkan rempah juga. Iya, jadi sebenarnya jalur rempah Aceh ini bisa memberikan investasi ya bagi untuk masa semua depan. Pihak, bagi yang berkebun atau mungkin menulis ya, ini menulis boleh, dagang juga. Nah, ini tentunya sangat menarik ya Bapak Ibu. Dan ada satu hal yang mungkin kita lupakan, bahwa sebenarnya Aceh ini sangat diuntungkan secara geografis dan topografis, bahwa kita punya lahan-lahan perkebunan, lahan pertanian yang subur, tapi juga kita punya laut yang sangat luas, ya.
kita dibatasi oleh Samudra Hindia di barat dan selatan. Lalu di sisi utara kita ada Selat Malaka. Lalu di sisi timur kita ada Laut Andaman gitu ya. Nah, ini selama ini lautan kita itu tidak tereksplorasi, tidak termanfaatkan secara maksimal. Laut hanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Itu pun dengan kapasitas yang sangat terbatas. Kenapa tidak kemudian melalui jalur rempah ini, fungsi laut ini menambah dia menjadi pusat perdagangan. Nah, jadi secara ekonomi lagi kan, ekonomi. Jadi artinya adalah dengan jalur rempah ini sebenarnya kita sudah mengawinkan dua kebudayaan, adalah kebudayaan agraris dan kebudayaan maritim. Kebudayaan maritim kita sudah lama sekali kita tinggalkan, meskipun kita dikelilingi oleh laut. Kita berharap dengan jalur rempah ini kebudayaan Aceh sebagai bangsa maritim bisa menggeliat kembali. Wah, ini sangat menarik pembahasan pada hari ini ya, Syed Daralun. Sayangnya sudah sampai di segmen terakhir dan tentunya bisa kita tarik sebagai kesimpulan bahwa jalur rempah Aceh ini patut untuk kita ingat kembali, tidak hanya untuk sebagai pengingat tapi juga bisa sebagai investasi kita untuk masa depan. Untuk investasi masa depan kita bagi seluruh generasi tentunya. Dan ini juga perlu adanya kerjasama dari seluruh pihak, baik masyarakat, instansi, pemerintah tentunya maupun universitas nantinya. Dan yang pastinya ini juga sangat menguntungkan bagi seluruh pihak. Ya, Syed Daralun, terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang pastinya hari ini merupakan pembahasan yang sangat menarik, yaitu jalur rempah Aceh dalam perspektif budaya. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Bustami Abu Bakar M.Hum dan juga Ibu Deke Malawati yang sudah menyampaikan berbagai informasi yang pastinya ini sangat menarik dan semoga ini bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat kita. Dan juga terima kasih untuk penanya kita yang tadi sudah bergabung, Ibu Anggi di Tungkep, dan juga kepada seluruh Syed Daralun yang sudah mendengarkan kita. Dan demikianlah Syed Daralun, talk show interaktif kita pada edisi hari ini. Dan kita akan, yang tentunya talk show ini bekerja sama dengan pemerintah Aceh melalui Biro Isra Sekda Aceh. Ya, Syed Daralun, demikian talk show kita pada pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana Syed Daralun, kita akan segera kembali dalam program-program lainnya. Syed Daralun, wassalam.